Shalom, saudara-saudaraku. Hari ini saya akan membahas mengenai kejatuhan iblis. Di dalam posisi di bagian mana di dalam masa Alkitab iblis itu diusir dari sorga dan dijatuhkan ke bumi? Pertanyaan ini sangat penting karena menyentuh sebuah peristiwa besar di dalam suatu narasi Alkitab tentang kejatuhan iblis. Alkitab sendiri tidak memberikan satu kronologi eksplisit, Bapak Ibu, ya. Tetapi jika kita menyusuri informasi dari berbagai sisi kitab suci, kita dapat menyimpulkan ada dua tahap kejatuhan utama iblis dan masing-masing berada di masa berbeda di dalam timeline, Bapak Ibu, ya. Kejatuhan pertama dari sorga ke alam roh atau ke bumi ini terjadi semasa pra-kejadian, Bapak Ibu. Posisi di dalam timeline-nya itu sebelum penciptaan manusia atau di awal penciptaan. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15 dan Yehezkiel 28 ayat 12 sampai 17 itu menggambarkan kejatuhan sesosok makhluk surgawi yang sangat mulia, sering dipahami sebagai Lucifer karena kesombongan dan pemberontakannya terhadap Allah, Bapak Ibu. Yesaya 14 ayat 2. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Yesus berkata di dalam Lukas 10 ayat 18 ya, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ini diyakini mengaca pada kejatuhan awal Lucifer atau iblis di dalam posisi sorgawinya, Bapak Ibu. Maknanya, pada tahap ini, iblis diusir dari hadirat Allah, tetapi masih memiliki akses ke hadirat sorgawi di dalam arti tertentu. Lihat Ayub 1 dan 2 ya, Bapak Ibu ya. Kejatuhan yang kedua, dibuang secara permanen ke bumi ya. Ini di masa mesianik atau eskatologis, Bapak Ibu. Posisi di dalam timeline ada dua tafsiran ini, Bapak Ibu ya. Tafsiran yang pertama ini selama pelayanan Yesus atau saat penyaliban, Bapak Ibu. Yohanes 12 ayat 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sehingga juga penguasa dunia itu akan dilemparkan keluar. Itu menunjukkan bahwa melalui salib dan kebangkitan, bisa kehilangan otoritasnya secara legal dan simbolik, Bapak Ibu. Yang kedua adalah di masa depan, yaitu di masa penggenapan eskatologis. Di Wahyu 12 ayat 7-9, menggambarkan peperangan di sorga antara Mikael dan malaikatnya melawan naga, yaitu si iblis. Iblis dikalahkan dan dilempar ke bumi. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, dilemparkan ke bumi dan malaikat-malaikatnya dilemparkan bersama-sama dengan dia. Ini oleh sebagian penafsir ditafsirkan sebagai peristiwa akhir zaman menjelang masa siksaan besar atau tribulasi, Bapak Ibu. Jadi timeline kejatuhan iblis itu menurut Alkitab. Yang pertama, kejatuhan dari posisi sorgawi. Referensinya di Yesaya 14 ayat 12-15 tadi, di Yehezkiel 28 ayat 12-17, dan di Lukas 10 ayat 18. Isinya, Lucifer, malaikat terang, jatuh karena kesombongan dan keinginan menyamai Allah. Waktunya sebelum penciptaan manusia, berarti pra-kejadian 3, Bapak Ibu ya. Maknanya, iblis kehilangan tempat di sorga, tetapi belum dibuang total, masih bisa menghadap Allah ya. Lihat di Ayub 1 ayat 6. Timeline yang kedua, menggoda manusia di Taman Eden, Bapak Ibu.
Referensinya di Kejadian 3 ya. Isinya di dalam wujud ular, iblis menggoda Hawa hingga manusia jatuh ke dalam dosa. Waktunya ya sejak permulaan sejarah manusia, Bapak Ibu. Maknanya, iblis mulai menjalankan perannya sebagai penipu dan musuh umat manusia, Bapak Ibu. Timeline yang ketiga, dikalahkan secara hukum, disalib. Referensinya Yohanes 12 ayat 31 dan Kolose 2 ayat 15. Isunya, Yesus menang atas kuasa iblis melalui kematian dan kebangkitannya. Waktunya sekitar tahun 30 Masehi, Bapak Ibu. Maknanya otoritas iblis atas umat manusia dilucuti, meskipun dia masih aktif menipu. Keempat, dilemparkan permanen ke bumi, Bapak Ibu. Referensinya di Wahyu 12 ayat 7-9. Isunya, Mikael dan malaikatnya mengalahkan iblis di dalam perang sorgawi, lalu iblis dilemparkan ke bumi. Waktunya, tafsir menjadi terbagi, Bapak Ibu. Sebagian melihatnya terjadi saat Yesus disalibkan, sebagian lagi di masa akhir zaman ini. Maknanya, iblis tidak lagi bisa mendekati Allah dari sorga. Mulai mana masa aniaya besar di bumi, mulailah terjadi itu. Yang kelima, dibelenggu di dalam jurang maut atau di Algos ya, Bapak Ibu ya. Referensinya di Wahyu 20 ayat 1-3. Isinya, setelah kedatangan Kristus yang kedua, iblis dibelenggu selama 1000 tahun. Waktunya setelah akhir zaman, menjelang kerajaan 1000 tahun. Maknanya, aktivitas iblis dihentikan untuk sementara waktu, sampai akhirnya yang terakhir Bapak Ibu, dilemparkan ke dalam lautan api untuk selama-lamanya. Ini di Wahyu 20 ayat 10 ya. Isinya, iblis dihukum kekal bersama binatang dan nabi palsu. Waktunya setelah penghakiman terakhir, maknanya akhir dari eksistensi kuasa iblis, tidak ada lagi pengaruhnya atas ciptaan Allah. Gitu Bapak Ibu. Sekian Bapak Ibu, semoga Tuhan memberkati. Amin.